Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA ya. Namun hari ini kita akan belajar ya latihan soal untuk persiapan penilaian semester ya, penilaian tengah semester genap untuk kelas 7 ya, atau biasa UTS bisa ya kalian. Ayo kita belajar ya. Saya bahas bab pertama yaitu dari bab sel sampai pencemaran dan global warming. Ayo kita bahas. Coba. Nah, di sini ada soal, coba diperhatikan. Bisa kalian ini dulu ya, di jeda, kemudian kalian bisa mengerjakan. Oke, kita bahas yang pertama. Ya, organ penyusun sistem pencernaannya benar adalah pencernaan. Iya. Jawabannya adalah ya, mulut, lambung, dan usus. Kemudian yang kedua, berikut ini yang merupakan salah satu sistem organ ya. Sistem organ, ya berarti yang mana? Yang sesuai mana? Ya, yang nomor 2 adalah jawabannya B ya, hidung, tenggorokan, paru-paru termasuk sistem organ dari pernafasan. Ya, nomor 3 adalah yang tidak dimiliki oleh sel hewan, dia adalah kloroplas. Kemudian nomor 7 ya, langsung kelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama disebut dengan kumpulan sel membentuk ya jaringan. Kemudian dalam organisasi kehidupan jaringan merupakan tingkatan keberapa? Ya, kedua setelah sel, pertama kan sel ya, itu ya. Kemudian selanjutnya ada soal seperti ini. Coba kalian boleh di skip dulu kalau kalian mau mengerjakan. Oke, ya. 4 adalah jaringan yang menutupi permukaan tubuh. Organ tubuh disebut dengan jaringan epitel. Kemudian sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan karena sel tumbuhan mempunyai apa? Iya, ialah dinding sel yang tebal dan kuat ya. Nah, kebalikannya kalau yang hewan tidak, tumbuhan tidak ya. Kalau yang hewan tidak mempunyai. Kemudian nomor 6. Urutan hati, usus halus, dan pankreas. Nomor berapa? Iya, 1, 4, dan 3. Ya, bisa diperhatikan ya, bagian dari 1 itu hati. Kemudian ini ada gambar nomor 9. Yang bagian X. Yang X termasuk apa? Ya, itu kan fungsinya untuk ya tempat pembuatan makanan atau tempat fotosintesis, biasanya pada jaringan palisade ya. Oke, itu tadi. Lanjut. Ya, nomor 10 coba diperhatikan. Ya, jaringan pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Ya, nomor berapa? Xilem dan phloem ya. Ya, C. Yang nomor 3 adalah apa? Xilem ya. Ya. 3 dan 1. 1 adalah phloem. Nomor sitoplasma itu apa? Cairan kental yang terdapat di luar inti sel. Kemudian 16. Bagian dimiliki oleh hewan. Ya, 1, 3, 5, dan 6 ya. Vakuola, nukleus. Kemudian ada sentriol. Kemudian 17. Membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Secara urutan nomor? Iya, 1, 2, dan 4. Ya, lanjut. Nah, di sini nomor 12. Coba. Vakuola terdapat di bagian sel yaitu nomor 12 adalah C ya, sitoplasma. 13. Organel yang berfungsi respirasi sel. Ya, mitokondria sering keluar ini ya. 14. Bagian sel yang mengandung kromosom. Nukleus. Bagian sel yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan adalah plastida. Kemudian organ yang berfungsi menggerakkan rangka termasuk dari jaringan otot yang mana ya? Jaringan apa biasanya? Iya, yang B ya, otot. Kemudian 19, organ reproduksi tumbuhan ada? Ya, 4, 5, dan 6, bunga, buah, dan biji. Kemudian sel tumbuhan dan sel hewan perbedaannya apa? Ya, ada kloroplas kalau tumbuhan, kalau hewan tidak. Kemudian sel tumbuhan lebih kuat karena memiliki apa? Dinding sel ya. Nah,
Kemudian organel, bahan kimia organik pada sel terdapat pada bagian ya sitoplasma. Kemudian di sini organ nomor 20 langsung ya. Ya, berfungsi mengatur masuk dan keluarnya zat ke dalam sel. Tunjukkan nomor 1 ya. Kemudian 21 yang tidak dimiliki oleh sel hewan adalah plastida. Ciri-ciri dimiliki oleh sel hewan mana, ayo sering keluar ini. 2 dan 3 ya, sentrosom dan vakula kecil banyak. Kedua 4, pernafasan sel disebut oleh mitokondria. Respirasi ya. Nomor 25 dan 2 yang dari luar adalah inti organel dan sitoplasma. Kemudian 26 bersifat apa? 26 ya, sel sifatnya selektif, permeable ya membrannya. Kemudian 27 inti sel makhluk itu terdapat di materi genetik ya. Kemudian ada lagi organ-organ sel yang terdapat dalam cairan sel disebut dengan sitoplasma ya, organ sel dan fungsinya. Yang tepat adalah dinding sel untuk menguatkan sel. Kemudian ciri-ciri sel tumbuhan. Nomor 32 apa? 1, 3 dan 5. Kemudian nomor 35. Otot polos dan lurik, bedanya apa? Memiliki bagian gelap terang sedangkan polos tidak. Kemudian 36, jaringan terdapat pada hewan adalah ikat, epitel dan otot ya. 37, jaringan yang fungsi sebagai penyokong pasif ya. Gerak pasif adalah otot. Sip. Kemudian jaringan epitel ya. Pada hewan, jaring pada tumbuhan yang sama sebagai apa? Pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Perbedaan antara polos dan lurik sadar dan tidak sadar ya. Itu lurik. Kemudian 38 yang tidak terdapat pada hewan vertebrata jaringan palisade. Kemudian alat transport pada hewan dan darah. Sedangkan pada tumbuhan apa? Ada namanya xilem dan phloem ya. Xilem dan phloem. Nah, di sini nomor 41. Contoh jaringan yang benar. Ada jaringan apa? Kaki otot lurik ya. Kemudian 42 phloem dan xilem ya. Phloem pokoknya bagian dalam, yang nyilem yang mana? Yang xilem itu bagian dalam. Berarti nomor 3, 4 dan 5. 3, 4 dan 5 ya. Itu. Xilem itu yang bagian dalam ya. Xilem. Kemudian ini apa? Jaring jantung ya. Karena apa? Tersusun dari beberapa jaringan ya. Itu organ kumpulan dari jaringan. Kelompok organ ya, ada daun, batang dan akar. Kemudian yang tidak terdapat pada hewan ditunjukkan oleh nomor 2, 3 dan 5. Kemudian apabila terjadi gangguan pada organ ginjal, sistem yang akan terganggu adalah sistem pernafasan dan sistem ekskresi dan transportasi. Ginjal kan pengeluaran ya. Pembusukan dan pengeluaran udara ya pada tumbuhan hijau melalui stomata dan lentisel. Kemudian 49, sistem organ yang tidak terdapat pada tumbuhan adalah sistem syaraf. Kemudian sistem pada organ tubuh saling berhubungan ya. Kumpulan organ membentuk organisme ya. Sistem antara sistem kumpulan sistem ya. Bentuk organisme. Kemudian 41 ya sudah. Oke, lanjut. Ya, tadi mengenai sel, sekarang pada fokus ekosistem. Nah, 4 ya. Menunjukkan hubungan antara produsen dengan jumlah lebih banyak dari konsumen 1, konsumen dengan jumlah lebih banyak dari konsumen 2, dan disebut dengan piramida. Fitoplankton, udang kecil, ikan kakap merupakan rantai makanan yang terdapat di laut. Golongan konsumen tingkat 1 adalah herbivora. Kemudian contoh konsumen tingkat 1
Pada komunitas adalah belalang pemakan rumput. Berdasarkan jaring-jaring makanan, pasangan makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan makanan adalah ya kelinci dan belalang. Kemudian hubungan dua makhluk hidup simbiosis mutualisme mana? Iya, bunga dan kupu-kupu. Ini interaksi antara semut dengan buah apa? Ya, mutualisme ya. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan cara apa? Ya, lebah madu di kebun buahnya. Kemudian para petani menjaga kesuburan tanah dengan cara berkala menanami sawah dengan tanaman ya kacang-kacangan. Benalu menembus sampai ke ya karena air menyerap air kan dari fungsi dari silem ya. Silem berarti mencari air. Kemudian jenis hewan karnivora ya C harimau, serigala dan elang. Kemudian 18 yang tidak benar mengenai yang berperan sebagai pengurai adalah parasit ya. Kemudian tuh masih tentang ekosistem. Nah, 15 lingkungan abiotik berarti yang tidak hidup mana saja? Ya, B ya, 2, 5, 6, 8 dan 12. Ada cahaya dan lainnya. 16 yang berperan sebagai produsen ya, tanaman berarti 4 dan 9. Jumlah lantai makanan berapa? Ya, ada 4 ya. Kemudian 20 organisme yang berperan sebagai konsumen kedua ada ya, ular dan ayam. Nah, 23 dalam suatu daerah terdapat populasi makhluk hidup ya, harimau, kelinci dan lainnya. Di antara komponen yang sebagai produsen adalah ya, jamur dan rumput dan jagung kan tumbuhan ya. Yang mempunyai massa terbanyak pada piramida adalah jelas produsen ya dari tumbuhan. Berdasarkan gambar nomor 27 ya. Piramida yang benar nomor berapa? Ya, dimulai jelas dari tumbuhan dan herbivora. Ya, nomor C, nomor 3. 28 peran jamur. Sebagai apa? Ya, pengurai. Masih mengenai ekosistem ya. Pada diagram tersebut, ayam berperan sebagai apa? Ya, pada konsumen 2 dan 3. Yang tergolong omnivora ya, pemakan segala apa? Ya, ayam, tikus, babi. Kemudian 34 ciri-ciri komunitas. Terdapat sekumpulan populasi yang berbeda. Kemudian 35 konsumen pertama. Jika memakan produsen. Kemudian 31 yang merupakan populasi ditunjukkan oleh berapa? 31. Ya, nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. 32 kumpulan ya makhluk hidup. Populasi yaitu terdiri makhluk hidup yang sejenis ya, populasi intinya kumpulan individu sejenis. Kemudian 35 ya, konsumen pertama jika memakan produsen atau tumbuhan ya. Pernyataan komponen biotik dengan abiotik mana? Iya, tumbuhan menyerap air dan mineral. Kemudian ya, jika di rumah terdapat kolam, nah batuan dan makhluk hidup dalam kolam tersebut merupakan ya ekosistem dari kolam. Perbedaan produsen dan konsumen apa? Ya, mampu membuat makanan sendiri jelas ya produsen. 39 faktor abiotik tidak dipenuhi oleh sinar matahari adalah mineral. 40 jamur termasuk apa? Pengurai. 44 urutan ya piramida makanan tingkat 1 sampai 4. Iya, 1, 4, 2 dan 3. Kemudian nomor 45 mengalami siklus. Yang tidak mengalami siklus adalah energi. Kalau lainnya ada siklus hidrogen dan air. Kemudian 41 akuatik, produsen akuatik. Iya, ada kangkung, fitoplankton, enceng gondok. 42 proses terjadinya rantai makanan adalah perpindahan energi ya. 46 energi tidak selamanya berada dalam hidup ya. Aliran energi terjadi jika terdapat proses ya makan dan dimakan. Urutan ekosistem dari yang paling besar dimulai dari mana? Ya, biosfer, ekosistem, komunitas, populasi dan individu. Nah, sekarang mengenai pencemaran. Yang nomor 1 yang berperan dalam pengubahan ekosistem di muka bumi adalah ya bencana alam, banjir, gunung meletus ya, pengaruh sekali. Kemudian
membantu terbinanya lingkungan hidup adalah ya, memilih sampah plastik ya. Nah, atau di recycle atau di daur ulang. Kemudian nomor 3, cara agar ketersediaan air bersih dapat terjaga. Ya, menanam kembali atau reboisasi ya. Kemudian 4, penyebab kurangnya udara bersih adalah yang bukan ya penghijauan ya, justru bagus. Nomor 5, tujuan dari pembuatan taman kota. Iya, memperindah dan menambah O2 atau oksigen. Pengertian pencemaran air, apa itu? Ya, masuknya zat ya ke dalam perairan. Kemudian tanda-tanda yang tampak pada air sungai yang telah tercemar adalah ya ditambah adanya enceng gondok yang subur atau namanya eutrofikasi ya, blooming. Kemudian nomor 9, upaya pengendalian hama. Ya, pengendalian secara biologis ya. Secara alami populasi udara adalah gunung berapi ya. AC itu apa? Dampaknya menimbulkan pencemaran udara di rumah. Kemudian 12, pencemaran tanah dari sampah anorganik, kaca, kaleng, dan besi. 14, penggunaan terus-menerus dapat ya pH-nya meningkat, bahaya. Kemudian 15, bukan tujuan dari reboisasi adalah ya mencegah perburuan liar. Perlindungan dan pengawetan alam merupakan usaha manusia untuk melindungi jenis-jenis hewan yang sudah langka. Tujuan penting pengawetan tanah adalah mencegah kerusakan tanah dan erosi. Kemudian upaya yang tidak efektif mengurangi dampak pencemaran lingkungan ya, menghentikan pemakaian BBM ya. Kemudian pengolahan limbah hasil aktivitas suatu industri sangat diperlukan. Pengolahan limbah ini bertujuan agar ya limbah menjadi netral sehingga tidak berbahaya jika dibuang. Pencemaran secara biologi dapat disebabkan oleh ya polutan mikropatogen. Kemudian 37, bukan penyebab pencemaran kimiawi. Ya, plastik. Kemudian program pemerintahnya tidak ya. Tidak yang berarti apa? Posyandu jelas. Nah, nomor 40, upaya mengatasi pencemaran air ya, mengakibatkan ganggang dan air tumbuhan dengan cepat ya, misalnya enceng gondok. Dengan cara apa? Ya, 1 dan 3 ya. Nah, itu biasanya. Nah, kemudian terakhir 41, yang bukan merupakan bahan pencemar perairan adalah yang bukan ya air hujan. Kemudian kondisi air sungai, kondisi besar ya, umumnya memprihatinkan. Usahanya apa? Dengan membuat saluran pembuangan. Kemudian 44, salah satu akibat pencemaran air ya blooming tadi ya, atau eutrofikasi, enceng gondoknya banyak subur. Kemudian pencemar air oleh bakteri E. coli terutama berasal dari feses manusia. 48, zat anorganik plastik ya. Ya. Menimbulkan apa? Tidak dapat membusuk. 49, usaha yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara dengan membuat taman kota. Ya, terakhir 50, untuk mencegah terjadi pencemaran udara adalah dengan menempatkan kawasan industri. Oke. Kemudian nah, ini mengenai global warming atau pemanasan global. Cuaca dan iklim tidak dibentuk oleh faktor ya kelembaban udara. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca apa? Ya, klimatologi. Jumlah uap air yang dikandung di udara disebut dengan kelembaban udara. CFC ya, bisa menyebabkan apa? Kerusakan ozon, klorofluorokarbon itu ya. Kemudian lapisan ozon rusak oleh apa tadi? Ya, CFC. Hal yang merupakan dampak lubang ya. Lubang ozon itu apa? Ya, kebakaran hutan ya bisa. Yang bukan ini ya, lainnya itu yang menimbulkan dari lubang boson. Fungsi dari ozon apa? Ya, pelindungi radiasi dari sinar ultraviolet. Nah, lapisan ozon terdapat pada lapisan apa? Stratosfer. Kemudian CFC dihasilkan ya kecuali apa? Pemancar radio ya, harusnya kalau CFC itu dari HERS, AC dan lainnya. Kemudian lapisan ozon apa tadi? Iya, hairspray ya, semprotan.
Nah, kemudian penyebab utama pemanasan global adanya gas CO2, diingat-ingat ya, CO2 itu yang bukan dampak dari pemanasan global ya, mencairnya air kutub sehingga permukaan air laut turun, yang bukan. Meningkatkan gas CO2 menimbulkan ya efek rumah kaca ya, adanya CO2. Kemudian salah satu mengurangi tingginya kadar CO2 di udara adalah dengan ya membatasi penggunaan bahan bakar fosil. Gas karbon monoksida berasal dari proses pembakaran batu bara yang tidak sempurna. Gas kendaraan motor, racun itu adalah karbon monoksida atau CO. Penyebab pemanasan global ditunjukkan oleh ya 2 dan 4 ya, pembakaran hutan dan kendaraan motor. Perilaku yang dapat menyebabkan pemanasan global ya menghemat pemakaian kertas sehingga tidak banyak pohon yang ditebang ya. Oke. Demikian tadi mengenai pembahasan hari ini. Masih ada gas utama ya dari efek rumah kaca adalah CO2. Ya, efek rumah kaca adalah proses penyinaran panas oleh gas atmosfer. Atmosfer sangat penting bagi keberlangsungan, menyebabkan terjadinya pemanasan global. Banjir rob disebabkan oleh permukaan air laut ya yang naik. Kemudian mengurangi dengan menanam pohon. Proses terjadinya efek rumah kaca. Ya, naiknya suhu permukaan bumi. Efek yang ditimbulkan oleh pemanasan global ya perubahan iklim. Upaya dari pemanasan global dengan banyak menanam pohon, dan jenis bahan bakar yang ramah lingkungan adalah bio yang terdiri dari bio kan dari makhluk hidup. Berarti yang B ya, biobutanol, biodiesel, biogas. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ini ya, tetap semangat belajar ya. Ya, semangat belajar, semoga sukses. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.